Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita kehadirat Allah. Kita masih dilindungi oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan semoga ananda semuanya juga dalam keadaan sehat. Amin. Jumpa dengan Bapak pada pelajaran fisika pada hari ini. Kita apa pelajarannya kira yang Bapak sharekan? Tentang lensa ya. Jadi kita coba mempelajari tentang lensa. Siapa kira yang sudah sakit di sananya? Ada yang sakit? Ada yang sakit di sana? Sudah ada terinfeksi? Ya, semoga tidak ada ya. Ya, baik. Dalam materi kita belajar tentang lensa, kita terlebih dahulu prasyaratnya harus mempelajari dan mengerti dan paham tentang cermin kemarin. Ya kan? Nah, kalau kita mengerti tentang cermin kemarin, anak-anak Bapak yang dapat nilai 100 di kuisnya, wah otomatis di lensa ini akan dapat nilainya 110. Ya, ada plus 10-nya kan? Kemudian prasyarat yang kedua, harus bisa hitung-hitungan. Nah, kalau kita tidak bisa hitung-hitungan, ya deal ya. Wah, bahaya nanti deal, ya kan? Deal belum ada nilai kuisnya. Coba deal, nanti diulang deal ya. Jadi untuknya yang ya nanti bisa diulang nanti Bapak sharekan tentang tentang recordingnya ya, bisa nanti dilihat lagi, diulang pun juga kuisnya boleh, mau 5 kali sampai nilainya 100 juga bisa, nanti bilang aja sama Bapak minta di reset ya. Nah, belajar tentang lensa hari ini gitu kan. Bapak akan sharekan nanti PowerPoint lensa, sekaligus akan Bapak sharekan juga kepada Nanda nanti bagi tentang latihan soal-soal tentang lensa ya. Nah, kita coba dulu sharekan dulu tentang PowerPoint-nya. Nah, ini PowerPoint-nya udah lihat nih. Kira-kira? Ya, ada bacanya? Ada. Jadi materi fisika kita pada hari ini untuk kajian hari ini adalah tentang lensa. Nah, lensa merupakan adalah benda alat optik. Ya, jelas artinya bidangnya lengkung kan, lengkung. Lensa ada dua jenis. Lensa satu lensa apa? Yang kedua lensa cekung, ya kan? Nah, lensa cembung dulu kita bahas ya. Lensa cembung itu otomatis ya lensanya ya cembung. Permukaannya cembung, berbeda dengan artikelnya cermin. Kalau cermin dia tidak tembus daripada cahaya, tetapi kalau lensa tembus daripada cahaya. Kan gitu ya. Nah, lensa cembung ini memiliki bagian tengahnya artikelnya tebal, bagian atas dengan bawahnya itu tipis. Kan gitu kan. Nah, lensa cembung itu dibagi menjadi 3. Pertama ada yang disebut dengan cembung-cembung, namanya biconvex. Kemudian ada lagi yang disebut dengan cembung datar, disebut dengan flan konveks. Ya. Kemudian ada lagi yang 3 namanya cembung cekung. Ya, cembung cekung kan? Nah, ini modelnya. Kalau biconvex itu cembung-cembung ini dia. Kalau yang flan konveks itu modelnya model ini. Kemudian yang konkav atau konkav konveks modelnya adalah seperti ini, ya kan? Nah, ini model lensa. Kalau kita masukkan cahaya di sini dia tembus. Ya, sifat lensa cembung ini yang kita ambil yang satu ini, sifatnya yang pertama adalah dia mengumpulkan cahaya. Apabila masuk cahaya sini nanti dia akan dikumpulkan jadi satu. Nah, coba kita lihat kan ke satu kan, yang ini adalah layar di belakang ini layar, sini adalah cahaya yang masuk tadi. Jadi apabila melewati daripada lensa terkumpul menjadi satu. Nah, di lensa cembung, indera lensanya itu ada 2 macam. Bagian yang depan di sini, bagian yang di belakang yang di sini. Bagian di depan ini disebut adalah permukaan depan. Bagian yang belakang ini disebut dengan permukaan belakang. Kalau cahaya kita masukkan di sini, maka nanti akan lewat ke sini. Bisa arti katanya menuju titik fokus, bisa menuju arti katanya ke atas. Nah, garis yang lurus ini disebut dengan sumbu utama. Sementara ini adalah lensa. Yang titik daripada kelengkungan daripada lensa ini disebut dengan jari-jari. Separuh dari jari-jari disebut dengan fokus. Ini karena bagian depan disebut fokus 1. Ini bagian depan jari-jarinya disebut dengan R1. Bagian belakang kita sebut dengan bagian T2, F2 dan R2.
2. Itu untuk pembagian ruangan ya. Ruang 1 di sini, ruang 2-nya yang di sini, ruang 3 di sini. Ruang 4 mana? Sebelah ini untuk bagian depan. Bagian belakangnya lain lagi. Ini menjadi ruang 1, ini menjadi ruang 2, dan ini menjadi ruang 3. Ruang 4 bagian belakangnya mana? Di sebelah ini. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Paham? Paham anak Bapak semuanya? Oke, lanjut ya. Nah, sinar yang berlaku pada cermin cembung ini itu ada 3. Pertama, sinar yang pertama ini, sinar yang sejajar sumbu utama, datangnya dari depan, kemudian sampai di lensa, itu akan diteruskan melalui titik fokus kedua. Nah, yang sinar yang kedua, sinar yang datangnya menuju titik kelengkungan daripada lensa, maka dia akan diteruskan, tidak dibiaskan, tidak dibelokkan. Sinar yang ketiga, ini Bapak balik-balikkan aja ya. Sinar yang ketiga, apabila sinar itu melalui titik fokus lensa, maka nanti akan diteruskan sejajar sumbu utama di belakangnya. Ini 3 sinar. Dari 3 sinar inilah kita nanti akan menentukan di mana letak bayangan bendanya. Jika bendanya kita letakkan di depan, di ruang 1, ruang 2, atau di ruang 3. Ya, nah, kita lihat pembentukan bayangan. Pembentukan bayangannya itu adalah seperti ini. Jika bendanya arti katanya berada di ruangnya yang pertama, di titiknya kelengkungan daripada lensa, maka bayangannya akan berada di titik kelengkungan di bagian belakang. Ya, jadi jika sini ini adalah pembentukan bayangannya. Ini pembentukan bayangan jika benda berada di ruang pertama dekat titik kelengkungannya. Pembentukan bayangan kedua. Jika benda berada di antara fokus dengan jari-jari, maka bayangannya di mana? Bayangannya jauh di belakang daripada lensa. Sifat bayangannya apa? Nyata, terbalik, diperbesar. Oke ya. Nah, bayangan yang ketiga, untuk pembentukan bayangan ketiga. Bagaimana kalau berada di titik fokus? Ya, kalau dia berada di titik fokus, maka nanti dia akan terbentuk bayangannya itu di mana? Bayangannya nyata, terbalik, diperbesar, tapi jaraknya tak terhingga. Di mana dia? Jauh di sini. Nah, jika seandainya bendanya berada di ruangnya yang pertama, antara titik fokus dengan titik lengkungan daripada cermin, maka bayangan bendanya mana? Di sini ya. Bayangannya maya, tegak, diperbesar. Apa beda bayangan yang di depan dengan bayangan yang di belakang? Jika bayangan bendanya di belakang, berarti nyata. Jika bayangan benda di depannya lensa, itu adalah bayangannya maya. Jadi maya di depan, bayangannya kalau di belakang baru nyata. Paham apa? Itu lensa. Berbeda dengan cermin. Cermin kalau dia di belakang ini, di belakang cermin itu dia maya. Tapi kalau di depan cermin baru nyata. Jadi sebenarnya lensa ini adalah kebalikan daripada cermin. Paham? Oke, ini untuk lensa cembung ya. Nah, apa persamaan yang kita gunakan untuk lensa cembung ini? Persamaannya cuma mudah saja, sama dengan cermin kemarin. Nah, 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. F fokus, S adalah jarak benda, S aksen adalah jarak bayangan, ya kan? Nah, ini pembesarannya tetap jarak bayangan per jaraknya benda, harga mutlak, tinggi bayangan per tinggi benda. Nah, ini keterangannya kan. Nanti bisa di-download slide-nya ya di psikologi. Nah, contoh soal gimana? Contoh soalnya begini. Nah, ini yang penting. Benda diletakkan 20 cm di depan lensa cembung. Fokusnya 10 cm. Mana yang panjang? Mana panjang jari-jarinya atau daripada fokusnya? Ayo, mana yang panjang kira-kira Pak? Jari-jarinya kan? Nah, jari-jarinya 20. Fokusnya separuhnya kan? Bayangannya di mana? Terus tegak atau terbalik? Nah, ini Bapak coba menjawab bukan dengan rumus tadi, tetapi dengan rumus yang lain dari buku lain Bapak ambil gitu kan. Nah, coba kita lihat solusinya di mana? Yang pertama, ini D. D ini adalah disebut dengan jari-jari. 20 kan? Fokusnya 10. Nah, rumusnya sama. Ini Bapak balik ke rumusnya. 1/D aksen berarti jarak bayangan sama dengan 1/fokus
Ya, seperfokus dikurangi dengan seperjarak benda. Nah, kan dibalikkan kan rumusnya? Ya, aturannya rumusnya mana? Rumusnya seper D ditambah seper D DO ditambah dengan seper D1 kan sama dengan seperfokus. Aturannya gitu kan? Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Di sini fokusnya 10, ini fokus, ya kan? Fokusnya 10. Ini dia kan. Kemudian jarak daripada bendanya 20. Ini bukan jarak benda atau jari-jari nih? 20 nih. Bendanya. Benda diletakkan di dekat jari-jari. Iya kan? Benda diletakkan dekat jari-jari. Berarti jarak bendanya kan? Nah, kalau udah persamanya begini, seper 10 dikurangi dengan seper 20. Nah, Anda udah tahu semua itu. Sama ke penyebut. Maka hasilnya lah di sini koefisiennya menjadi 2 kan? Naik ke atas kan? 2 per 20, 1 per 10. Dikurangin, 2 dikurang 1, 10 kan? Nah, berarti hasilnya D-nya sama dengan, sama dengan seper 20. Dibalikkan, D-nya menjadi 20 cm. Berarti D-nya positif. D-nya positif, jarak daripada bendanya positif, berarti jarak bendanya berada di belakang daripada cermin. Karena positif. Kalau negatif dia ini, berarti nanti jarak daripada bayangannya akan maya. Ya. Nah, bagaimana bentuk gambarnya? Seperti ini. Kita lihat gambarnya. Ini dia objeknya, bendanya. Kalau dia negatif ini nanti berarti maya. Maya yang penyanyi itu, ya kan? Penyanyi mantan Ahmad Dhani kan? Nah, ku tinggalkanlah katanya kan ya. Ya, kan tuh ya. Ya, itu dia kan. Jadi ini objek tadi. Objeknya di sini D kan? Ini jaraknya 10, ini 20. Nah, tentu bayangannya image-nya itu berada di belakang ini, ya kan? Sama besar. Kemudian jaraknya juga sama. Sini 20, di sini juga 20. Di sini 20, di sini 20. Paham? Ya, oke ya. Jadi ini apa sifat bayangannya? Sifat bayangannya adalah nyata, diperbalik dan sama besar. Oke, paham kira-kira? Ada pertanyaan seperti itu? Ada yang bertanya? Boleh bertanya dulu sebelum lanjut kepada lensa yang kedua, adalah lensa cekung. Ya, ya. Gimana coba volumenya dibesar sedikit? Boleh pakai gambar, boleh tidak. Tapi dalam kuis tidak ada gambar. Di dalam kuis itu hanya angka-angkanya saja ditanya. Misalnya berapa jarak bayangan, berapa jarak benda, berapa kira-kira pembesarannya. Itu aja. Kalau pembesarannya berapa kali nih? Nah, coba kita buat. Jarak bayangannya 20 kan? Jarak bayangannya. Jarak bendanya 20. 20 per 20 berapa? Berarti 1. Kalau 1 dia sama besar. 1 sama besar kan? Ya, kalau sama besar ya berarti nilainya positif kan? Nah, oke, lanjut ya ke lensa cekung. Lensa cekung ada disebut dengan lensa negatif. Tadi lensa cembung disebut lensa positif. Oh, Nazwa kemana dia? Iyalah, Nazwa kita izinkan ya. Ya, nanti. Oh, Bapak belum terima. Wih, sedih kali ya. Oh, aduh, iya lah. Biar Pak submitkan dulu ya dia ya. Kasihan betul-betul enak ya. Untuk tak menangis dari tadi ya. Iya, ini ada Wan Hafiz. Kita masukkan Wan Hafiz dulu. Najwa. Ada Muhammad Krisna. Wah, kemudian ada lagi Muhammad Rifki. Kemudian ada lagi Andrio. Andrian Dwi ya, masuk silakan. Siapa lagi nih? Ini lagi. Udah banyak dah anggota kita. Oke? Dah. Masih nampak apanya? Slide-nya? Slide-nya masih?
Masih. Oke, baik. Lensanya kita bagi dua. Lensanya bagi dua. Pertama lensa cembung tadi, lensa positif. Kemudian lensa kedua, lensa cekung adalah lensa negatif kan? Nah, lensa negatif ini ada 3. Kebalikan daripada lensa cembung. Kalau tadi cembung-cembung, sekarang cekung-cekung. Nah, cekung-cekung yang pertama disebut dengan bikonkaf. Kemudian ada lagi cekung datar, cekung dulu baru datar. Kemudian ada lagi cekung cembung, disebut dengan konvek konkav. Kebalikan daripada konkav konvek. Nah, mana bentuknya? Ini masih ada yang mau masuk lagi. Sebentar ya. Kayaknya sudah masuk ya. Pas ya. Ada 3. Udah ada masuk dah. Nah, baik kita teruskan ya. Ini modelnya. Bikonvek, cekung-cekung, konvek, datar. Ini datar dia. Pelan itu kan datar. Konkav itu dia begini. Nah, ini bikonkav ya. B itu 2. Berarti 2 cekung-cekung. Nah, kalau seandainya konvek konkav, berarti sini adalah cekung konkav. Konveknya mana? Ini cembung di belakang. Ruangnya sama ya. Ruangnya sama. Ruang yang pertama di sebelah ini, ruang kedua di sebelah ini. Ya. Ini ruang pertama, ini ruang kedua. Oke? Ruang yang kedua ini kalau dia di belakang jadi negatif. Yang sebelah depannya positif. Oke? Nah, akan terjadi sifatnya bagaimana? Sifatnya Pak, sifat daripada lensa cekung ini. Sifatnya berbalik dengan lensa cembung tadi. Sifatnya dia akan menyebarkan. Disebarkannya cahaya. Ya, cahaya masuk maka akan disebarkan. Ya, cahaya yang lurus pas dan titik kelengkungan daripada lensa maka akan diteruskan. Yang tidak pada kelengkungan maka akan dibelokkan ke atas. Yang di bawahnya akan dibelokkan ke bawah. Nah, ini ya. Bagaimana sifat sinar-sinar istimewa yang ada pada lensa cekung? Kita lihat. Ini sinar istimewanya. Yang pertama, sinarnya nih ya. Sinar yang pertama, sinarnya apabila menuju titik kelengkungan maka akan diteruskan, tidak dibelokkan, tidak dibiaskan. Nah, yang kedua, nih kalau dia katanya mau menuju daripada fokus yang pertama, maka sesampainya di lensa diarahkan sejajar sumbu utama. Ya. Yang ketiga ini, apabila dia sejajar sumbu utama datangnya, maka sampai melewati lensa, dia akan dibelokkan menjauhi daripada sumbu utama. Dari 3 sinar inilah kita akan membentuk nanti yang akan membentuk bayangan benda. Nah, bagaimana caranya membentuk bayangannya? Kita lihat ya. Gambar berikut ini. Nah, jika benda berada di ruang yang kedua nih ya. Ini ruang pertama, ini ruang kedua. Di mana bayangannya? Bayangannya berada di ruang pertama. Sifatnya tegak, maya, diperkecil. Kenapa dia maya? Ada yang mau tahu? Nah, karena di depan kan? Ya, karena dia di depan lensa ya. Ini depan lensa dia maya, kalau di belakang dia baru dia nyata ya. Jangan lupa, itu kuncinya kita. Nah, ini aja satu aja contohnya ya. Contohnya ya, contoh pembentukan bayangannya satu ini aja. Nah, kita lihat ya. Contoh soal. Sebelum contoh soal persamaannya sama ya yang kita gunakan. Sama C/S. Ini C/S sama dengan C/S. C/F-nya fokus sama dengan C/jarak benda ditambah C/jarak bayangan. Atau C/D 0 ditambah dengan C/D 1 ya. Nah, itu kalau di buku lain. Oke, pembesaran bayangannya sama. S absen per S, A absen per H ya. Nah, ini keterangan-keterangannya. Ini keterangan nggak perlu lah ya. Nah, pembesarannya apabila dia umpamanya besar dari 1, maka diperkecil. Apabila dia sama, nilainya 1 sama besar. Ini sifat-sifatnya aja ya. Oke, contoh soal. Kita coba lihat contoh soal ya. Contoh soal begini. Benda ditempatkan 8 cm di depan lensa cekung dengan fokus 4 cm. Berarti fokusnya 4 cm. Berarti bendanya di mana nih? Iya, di depan lensa, pas di mananya? Pas di mananya? Di ruang 2, Pas di jari-jari lah enggak? Iya kan?
Iya, di jari-jarinya kan? Nah, di jari. Nah, di mana letak bayangannya? Ya kan? Nah, kita gunakan persamaan yang dari buku lain tadi ya. Persamaannya tetap sama. Fokusnya kenapa minus? Ah, oke. Kebalikan daripada lensa cembung kan? Jadi untuk lensa cekung nanti kita pakai fokusnya minus. Persamaannya sama. 1/D0 ditambah dengan 1/D1 sama dengan 1/F. Kenapa persamaan ini Bapak pakai, tidak persamaan tadi? Persamaan ini biasa dipakai di university. Jadi mana tahu Anda besok melanjutkan kelas 3 di university, seperti kakaknya ada yang banyak lulus sekarang, gitu kan? Nah, Anda tidak asing lagi dengan persamaan seperti ini. Oke? Nah, ini kita ambil D0-nya. Berarti jarak bendanya. Jarak bendanya berapa? Jarak bendanya berapa jarak bendanya? Benda diletakkan 8 cm ya. Oh, 8 cm berarti ini di sini salah. Aturannya di 8 cm di sini nih ya. Ini salah nih soalnya nih. Mohon maaf ya, ini Bapak salah ketik nih. Aturan 8 cm. Ini bukan 8 tapi 4 ini ya. Ini sini 4. Fokusnya juga 4. Kalau dimasukkan ke persamaannya, maka menjadi dia minus 1/4 dikurangi 1/4. Penyebutnya sudah sama kan? Di sini minus naik ke atas. Berarti minus 2, kita udah punya utang 2, dikurangi lagi, ditambah lagi utangnya menjadi minus 2. Kenapa minus 2? Berarti sini 2 di bawahnya tetap 4 kan penyebutnya kan? Nah, berarti 4/2. 4/2 sama dengan 2 ya. Nah, 2 hasilnya. Berarti 2. Nah, pembesarannya gimana? Pembesarannya adalah nilai daripada bayangannya, jarak bayangannya minus 2 menjadi positif ya. Kemudian ini 4 jarak bendanya, maka 2/4 adalah setengah. Besar daripada 0, ya kan? Nah, lensa ini mempunyai kekuatan yang sering kita gunakan pada kacamata. Atau adalah kacamata adalah lensa kan? Jadi pada kacamata kita ada kacamata yang positif, ada yang positif 1, sekian, ada yang negatif gitu kan. Nah, kekuatan daripada itu disebut dengan istilahnya adalah dioptri ya. Dioptri kemampuannya memperbesarkan bayangan benda, memperjauh bayangan benda dan memperdekatkan bayangan benda gitu kan. Sehingga bisa diterima oleh retina mata kita. Nah, itu adalah merupakan kekuatan lensa ya. Rumusnya kekuatan lensa kita pakai ini. P sama dengan 1/F. Nah, 1/F ya. Ini 1/F. Rumusnya ya. F-nya dibalikin. Ini dibalikkan. Ini dalam 1 meter. 1 meter berapa senti? Nah, mantap. Pas. 100 kan? Maka 100/F. Ya. Jadi jika sekira umpamanya kita punya fokusnya lebih kurang sekitar 20, berarti 100 bagi 20 adalah 5 dioptri. Ada nggak yang 5 dioptri kacamatanya? Nggak ada kan? Ada? Oh ada. Ada ya. Itu yang udah betul kental kali itu kan dioptrinya ya. Dah, oke, itu aja untuk slide-nya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada apa, Pak? Nah, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Kalau nggak ada lagi, kita coba membahas soal latihan. Ya, soal latihan. Soal latihannya bentuknya seperti ini. Nampak? Contoh soal. Iya kan? Ada contoh soal? Nggak nampak? Oke. Bapak sharekan lagi ya. Oke, Bapak di-sharekan dulu. Ini ada yang mau masuk juga lagi. Bentar ya. Ada yang mau masuk kayak ini. Ilham, silakan masuk. Ustaz Salahuddin. Boleh masuk Ustaz Salahuddinnya. Ustaz Salahuddinnya dari tadi belum Bapak submit kan? Ya. Bentar ya. Ini Ustaz Salahuddin marah nanti sama kita nih kan. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Wah, mana Ustaznya? Oke ya, kita coba sharekan lagi nih ya. Masuk kepada latihan. Latihan soal. Dah, ini udah oke? Udah nampak? Dah. Baik ya. Ini materi hanya 2 soal aja Bapak coba ya. Soalnya sama. Sebuah benda diletakkan di depan sebuah lensa cembung yang memiliki jarak titik fokus 8 cm. Tentukan jarak benda dari lensa
jika diinginkan. Nah, tentukan jarak benda. Berarti ini sebuah benda itu diletakkan di depan sebuah cermin cembung. Lensa cembung ya, lensa cembung yang memiliki jarak fokus. Fokusnya berapa? Berarti kita dapat fokus. Ya, ini fokusnya kan? Iya, ini fokusnya kan? Fokusnya berapa? 8 ya? 8 cm ya? Iya, ini 8 cm kan? Ini fokus, ya kan? Ini F, kita namakan dengan fokus, ya kan? Fokus. Nah, fokus daripada lensa. Lepas itu, ya, jarak benda diletakkan, dari berapakah jarak benda dari lensa tersebut? Jika kita inginkan bayangannya, ini bayangan. Berarti ini adalah apa nih? Ini jarak bayangan. Ini kita namakan dengan S aksen kan? Ya kan? Ini S aksen, ini fokus, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, jika bayangannya itu yang terbentuk 8 cm di depannya, jika bayangannya terbentuk di depannya. Ini di belakang, ini di depan. Ini sama juga. Ini S juga, S aksen juga ya. Tapi S aksennya di mana? Di depan. Ini S aksen. Ya, ini S aksen juga. Berarti ini S aksennya di depan, yang ini di depan, yang ini di mana? Terbalik apa? Yang ini di belakang. Iya kan? Yang ini di depan kan? Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita masuk ke sini. F-nya 8, ya. S aksennya adalah 16. 16 ya. Kalau 16 nilai positif negatif? Nih, kalau dia di belakang positif kan? Berarti ini nilainya positif ya. Positif, jangan dibuat negatif. Masuk di sini rumusnya. Rumusnya kita pakai 1/S ditambah dengan 1/S. Ini kan rumusnya dari ini dibalikin. Aturannya ini sebelah ini kan? Aturan ini sebelah ini dia. Ya kan? Atau rumusnya adalah 1/S ditambah dengan 1/S aksen sama dengan 1/. Aturnya ini rumusnya kan? Jadi ini dibalik rumusnya. Nah, kita masukkan angkanya. 1/8 dikurang 1/16 samakan penyebut. Penyebut antara ini dengan ini penyebut 16. Supaya ini 16 berarti ini harus dikali 2 kan? Ini 2 ya. 2 kurang 1. 1 kan? 1. Dibalikkan ya. 1/S sama dengan 16. 1/16. Maka S-nya sama dengan 16/1. Berarti dapat bayangan bendanya adalah 16 cm. Paham? Ini jika di depan. Kalau di belakang gimana dia? Jika di belakang bendanya. Kalau di depan gimana? Negatif. Ini dia ya kan? Negatif. Negatif. Iya kan? Masukkan negatif sini. Ini negatif. Ini positif. Ini negatif. Negatif dikali negatif. Nih positif. Nanti kalau tanya nggak bisa nih marah Pak Badrun nanti kan. Siapa guru matematikanya? Pak Mos nanti marah Pak Mos. Pak Badrun. Nah, ini sama ke penyebut. Ditambahin hasilnya adalah 3, dibalikkan 16/3. 16/3 berapa? Manusia 5, 5 lah kan? Hasilnya 5,33 dan seterusnya ya. Oke, betul. Nah, oke, lanjut. Soal nomor 2. Cerminnya. Tapi Anda ingat dulu ya, ini ada berapa konsep ya yang perlu Anda pahami. Ini konsep nih. Lensa. Di belakang positif, di depannya negatif. Cermin dibalikin dari sini ya. Itulah beda cermin dengan lensa ya. Oke, ini konsep. Lanjut itu ya. Lanjut lagi. Ini contoh soal nomor 2. Lensanya masih lensa cembung. Tadi lensanya ini lensa apa nih yang pertama? Cembung kan? Ya, kita masuk lensa cembung yang kedua ya. Contoh kedua. Lensa cembung juga lagi.
Nanti kalau lensa cekung kebalikannya ya. Lensa cembung, sebuah benda berada 36 cm. 36 ini apa nih? Ini S-nya ya. Di depan lensa cembung. Nah, sebuah layar ditempatkan ya di belakang lensa cembung. Layarnya di belakang lensa cembung. Jarak fokusnya ini. Ini fokus, ya, fokus. Nah, bayangan yang dihasilkannya adalah, bayangannya. Pakai rumus biasa aja kita pakai ya. Ini rumusnya sama. Nih, berarti yang ditanya adalah S aksen. S aksen sama dengan dibalikin. 1/F dikurangi 1/S aksen. 1/9 dikurangi, masukkan angkanya. Hasilnya adalah ini ya. Sama ke penyebut. Nih, sama ke penyebutnya dulu. Hasilnya adalah nih, 36. Kemudian ini hasilnya ya, berarti 3/36. Kalau dibalikin 36, hasilnya berapa? 12. Bisa? Ada masalah? Enggak ada. Wah, berarti ini bisa dapat 100 semua di kuis nanti kan? Ya, amin. Ya, baik, itu aja untuk pagi hari ini. Semoga Anda semuanya bisa mencernanya. Sebagai kesimpulan buat kita bersama pada pagi hari ini adalah, Bapak ulangi kembali, lensa cembung, ya lensa cembung dulu, ya. Itu jika seandainya bayangannya berada di belakang cermin, itu bernilai positif, ya kan? Ya kan? Tapi jika seandainya dia ini lensa cembung tadi, kita ambil gini, ini lensa cembung, ini cembung, ini kan? Jika di sini benda, di sini bayangannya, gini, misalnya bayangannya ini, bayangannya gini, maka ini akan bernilai positif. Ya, tapi jika seandainya bayangannya berada di depan gini, ini bayangannya akan bernilai negatif. Oke, paham ya? Ya, ini kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua ya adalah lensa cekung. Lensa cekung itu kalau seandainya bayangannya berada di depan seperti ini, ya jika maka nilainya apa? Nih, lensa cekung, ya kan? Ini benda. Terus ini bayangannya. Bayangannya di depan. Nilainya berapa? Positif negatif? Ini di depan. Ayo, ada, ayo. Negatif positif? Ini kebalikan daripada ini ya. Kebalikan dari berarti ini bernilai positif. Jika ini bayangannya berada di belakang, bernilai ini negatif ya. Ini akan bernilai negatif. Oke, paham semuanya? Ada pertanyaan? Nah, itulah yang bisa kita rangkum pada hari ini. Semoga Anda bisa mengerjakan kuis. Bapak tunggu jawaban kuisnya di psikologi, gitu kan? Soalnya mirip dengan ini, tapi tidak sesusah yang kita bahas pada hari ini, ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, ada pertanyaan nggak? Tapi ada pertanyaan, Beb? Ada pertanyaan, Beb? Aidil? Nggak ada. Bertanya lah sekali, biar Bapak ya, kalau ada pertanyaan kan enak kan? Ya, nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada ya? Oke, Marlut, halo Dinda, I'm Aidil, kemudian Ani, tak bisa Bapak sebut satu persatu karena banyak di sini gitu kan? Ya, selamat kembali untuk bergabung minggu depan. Semoga kita minggu depan tetap dalam keadaan sehat. Anda semuanya tolong jaga kesehatan ya. Jangan terlampau stres mengerjakan kuis ya, jangan terlampau stres melihat wajah-wajah Anda semuanya, melihat wajah Bapak maksudnya kan. Nah, fisika asik, dengan fisika Anda bisa pintar ya. Itu aja dari Bapak. Ya Marlut sibuk berkacau ini ya. Ya. Ini Putri lagi di bawah pohon ya. Masya Allah, Putri. Yang dua sejoli itu. Ini Adib lagi sedang di dekat tower pula ya kan. Ya, terima kasih ya Woncu semuanya. Ya, dan tidak disebut satu persatu, Sinindai sebagainya, Safira semuanya, Muhammad Rafki, Wan Hafiz, ya, Sinindai, mana Sinindai, ada Sinindai kan. Wan Hafiz dan sebagainya. Sanindi kan, Sanindi ya juga.
Ini ada lagi sebelah. Ya. Itu aja Aiko kan. Terima kasih. Semoga Anda semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita berdoa untuk pertemuan selanjutnya bisa kita dalam keadaan sehat. Amin. Ya, itu aja. Ya, Krishna. Ya, Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat. Iya. Baru nampak ya. Iya, tadi nggak nampak kan? Iya. Iya, Bapak lagi sedang di dalam ruangan. Oke, dadah. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seling. Ya, Bapak ke kacamata juga. Ya, kan? Tanggalin kacamatanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.